Oke Pak, kita mulai ya caranya. Ya, sok mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama adalah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih bisa bersilaturahmi dan serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di amal nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak RT yang sudah hadir di tempat rapat dan jajarannya serta bapak-bapak warga RT 08 yang sudah menyempatkan hadir di agenda rapat pemilihan ketua RT. Kami dari selaku ketua panitia RT yang terbentuk tanggal 16 Mei, kami sudah melakukan yang pertama sosialisasi terkait karet, yaitu tanggal 6 Juni, dan untuk apa namanya? Nah dulu grogi gua. Udah ada live belum? Aduh lupa lagi jadi. Tepuk gua Bapak Sadla mah Biar lancar. Formal mah agak susah. gara-gara main kucing ya. Bro. Kelihatan. Kurang dipareman ya. Muter mana? Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak. Di sela-sela kesibukan masih bisa untuk menyempatkan hadir di rapat koordinasi untuk musyawarah akbar, atau ini rapat penyampaian berita acara kali ya Pak. Berita acara pemilihan calon ketua RT periode 2020-2025. Baik Pak, langsung aja saya sampaikan dulu berita acara pemilihan ketua RT 08 RW 12 periode 2020-2025. Jadi pada tanggal 16 Mei 2020 telah terbentuk kepanitiaan pemilihan ketua RT periode 2020-2025 dengan komposisi ketua Pak Hendra Dwi Tania, sekretaris Pak Pempi, bendahara Dewi Sutrisno, humas saya sendiri Wahyudin, seksi perlengkapan Pak Tayudi dan Pak Taufik Mardoni. Persiapan untuk data sudah dilakukan koordinasi dengan kepengurusan RT terkait database warga dan jumlah pemilih yang terdaftar PIC Pempi Maulana. Ada 3 pertemuan yang dilakukan untuk koordinasi panitia, yaitu pada tanggal 16 Mei 2020 koordinasi struktur dan pembagian kepanitiaan. Tanggal kedua tanggal 6 Juni 2020 koordinasi untuk pembuatan draft teknis dan administrasi pemilihan serta penentuan schedule. Untuk schedule nanti ini terlampir di sini. Terus yang ketiga di tanggal 21 Juni 2020 kemarin hasil koordinasi sebagai berikut. Sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah dibuat bahwa sampai dengan batas akhir waktu pengumpulan form kesediaan bakal calon ternyata tidak ada yang mengumpulkan form. Maka dari panitia memberikan beberapa opsi untuk penentuan calon sebagai berikut. Yang pertama yaitu musyawarah warga, penentuan ketua RT dikembalikan sepenuhnya kepada warga. Terus yang kedua, korlabgang ditunjuk untuk menjadi bakal calon mewakili gang masing-masing. Yang ketiga, pandangan untuk penunjukan beberapa nama tokoh masyarakat RT 08 yang dicalonkan untuk bakal calon. Nama-namanya yang pertama adalah Pak Suwarno, kedua Bapak Abdul Hamid, yang ketiga Pak Indra Kurniawan,
yang keempat Pak Hidayah, yang kelima Pak Ahmad Suki, yang keenam Pak Hasan Irmanto, yang ketujuh Pak Mahrudin. Dan setelah dikonfirmasi ke yang bersangkutan, pertanggal 21 Juni 2020 kemarin tidak ada yang bersedia menjadi calon ketua RT, dan itu sudah didokumentasikan melalui video. Jadi nanti videonya terlampir bisa disaksikan di media BCM ya Pak. Yang keempat, penjaringan daftar nama calon ditutup dan diserahkan sepenuhnya kepada kepengurusan RT 008 periode 2017-2020 untuk penentuan ketua RT periode selanjutnya. Dari keempat opsi yang ditawarkan, ternyata keputusan yang diambil adalah opsi yang terakhir, yaitu opsi keempat, dengan pertimbangan karena dari opsi yang 1 sampai dengan 3 setelah dikonfirmasi tidak ada yang bersedia menjadi bakal calon ketua RT. Jadi seperti itu Pak. Demikian berita acara ini dibuat dengan keadaan yang sebenarnya. Semoga agenda selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dengan menunggu keputusan dari kepengurusan RT 008 2017-2020 untuk menentukan ketua RT yang akan datang periode 2020-2025 pada tanggal 28 Juni 2020, yaitu harusnya sih besok ya Pak, hari Minggu, tetapi dimajukan di hari ini di tanggal 27. Atas perhatian dan kerjasamanya kami aturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Diketahui panitia pemilihan RT 008 RW 12 Ketua Sandra Dwi Tania ditandatangani, Sekretaris Pempi Maulana ditandatangani, Ketua RT 008 Mustafa Kamal ditandatangani, Ketua RW 012 Teddy Rostandi ditandatangani. Itu demikian Pak pembacaan dari berita acara pemilihan Ketua RT 008 RW 12. Nah, untuk selanjutnya nanti dari panitia menyerahkan kepada kepengurusan periode yang lama 2017-2020. Dipersilakan Pak. Bingung Pak begitu doang. Begitu taliman Pak begitu serah terima. Serah terima. Nah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di lingkungan kita, di lingkungan RT 08 RW 012 Perumahan Bumi Cikarang Makmur dalam agenda pemilihan ketua RT 08 RW 012 periode 2020 sampai dengan 2025. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada pengurus RT, dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada panitia pemilihan ketua RT di RT 08 RW 012. Ya, rencana agenda jadwal tadi sudah dibacakan oleh panitia. Aktiviti kegiatan juga sudah dibacakan. Ini keputusan kemarin di tanggal 21 Juni 2020, yaitu dikembalikan lagi ke kepengurusan RT yang lama. Dalam artian begini, ini pengurus RT dan Korlapgang yang hadir di agenda pada hari ini, yaitu dikembalikan ke pengurus RT itu. Apakah ada yang ingin mencalonkan gitu? Kalau ingin ada yang mencalonkan, sekarang panitia akan bekerja lagi, maksudnya seperti itu, akan meneruskan kerjaannya lagi. Ya, ini jadi bukan diserahkan sepenuhnya ke kepengurusan RT dalam artian seperti itu. Jadi kita mengumpulkan pengurus RT dan Korlap di sini itu untuk menentukan dikembalikannya agenda aktiviti pemilihan ketua RT ke kepengurusan RT, yaitu kita rembukan di sini itu apakah ada bapak-bapak yang ada di sini ingin mencalonkan lah, dalam kata seperti itu, mencalonkan diri
sebagai ketua RT di RT 08. Kalau ada yang mencalonkan, kita akan buatkan berita acara, dan nanti juga akan aktiviti kegiatannya itu akan diteruskan oleh panitia. Ya mungkin seperti itu penjabarannya ya. Penjabaran dari kata-kata dikembalikan ke kepengurusan RT, dalam artian di sini ya monggo Bapak saran dan masukannya dulu, kita kita rembuk di sini seperti apa. Nanti baru setelah kita rembuk satu bahasa, baru kita akan buatkan berita acaranya. Dan nanti ya itu panitia akan bekerja lagi untuk menentukan ketua RT di 08. Ya mungkin itu dari saya penjabaran dikembalikan ke kepengurusan RT yang lama. Ya monggo Bapak ada yang punya saran atau masukan tentang pemilihan ketua RT di RT 08. Ada masukan ya? Saran nggak? Langsung aja tiap korlapnya. Ya, mungkin korlapnya nih mana? Masa korlap terus aja ini? Ya, naik pangkat. Iya monggo silakan Pak, di sini musyawarah lah, kita musyawarah untuk menentukan. Begitu? Iya. Aduh. Ya, Alima mana Alima? Saya lagi dong. Ya, gimana? Sebenarnya ada. Enggak. Dia jadi PRT nggak? Sehari itu. Ada, cuma masih sibuk. Kameranya balikin. Enggak usah lah. Masa nyorot diri sendiri. Nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi baik Pak, menanggapi dari berita acara yang diserahkan oleh panitia pemilihan kepada pengurus RT dari A5 perwakilan, saya sendiri sebagai korlap ya. Saya sendiri kalau untuk dicalonkan menjadi RT untuk saat ini belum bersedia Pak, karena satu di sela-sela kesibukan saya mungkin agak susah gitu. Terus yang kedua, pengalaman saya di berorganisasi juga masih kurang. Jadi untuk saat ini saya belum bersedia. Jadi atas nama A5 saya mohon maaf. Kemarin pun dari A5 memunculkan satu orang, yaitu Pak Mahrudin. Beliau juga tidak bersedia ternyata untuk dicalonkan gitu. Jadi mungkin itu aja Pak, saya sebagai perwakilan dari Gang A5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut ke yang paling itu dulu ya, kecil. A16. Ini ada 16 nih. A16. Alvin sama siapa? Pak Roni ya? Alvin. Pak Alvin. Monggo silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk di gang saya ya, saya sendiri belum siap Pak. Sama seperti yang lain, saya belum punya banyak pengalaman di organisasi. Kalau saran saya lebih baik dimusyawarahkan hari ini untuk penentuan RT ke depannya. Ya ini lagi. Ya. Menurut saya dari 3 tahun ke belakang Pak Kamal cukup bagus sih. Kalau mungkin Pak Kamal berkenan untuk dilanjutkan sih, monggo silakan, nggak apa-apa. Mungkin dari saya segitu cukup. 2 periode berarti 2 periode. Ya, kalau saya sih iya aja. Mungkin dari bapak-bapak yang lainnya atau korlap lainnya ada tambahan. Siap nih Pak. Mungkin Pak Apit. Woi, Pak Apit. Tapi drama dia. Tapi drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi drama. Kalau jika saya sebenarnya kemarin mengurus ke Pak Darsono, tapi berhubung Pak Darsono kan sibuk juga. Sibuk bikin layangan. Sibuk bikin layangan. Mungkin Saya itu bersibuk. Pak Hasan juga kemarin udah ngomong nggak bisa, jadi untuk dikembalikan ke RT lama saja 2 periode nggak apa-apa. Dan saya mengakomodasi yang lain juga setuju, ya udah terus lanjut aja gitu Pak. Woi, panitia nggak apa-apa sih.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf kepada bapak-bapak. Mungkin di sini saya selaku Korlapgang merangkap jadi sekretaris juga cuma tulisan doang ya. Kerjanya nggak ada. Minta maaf dikarenakan ya bapak-bapak udah pada tahu lah. Mungkin nggak usah curhat. Mungkin untuk di gang saya kemarin ada muncul yang bernama Bapak Abdul Hamid, Bapak Haji langsung saya tanyain langsung saya wawancara, beliau juga kayaknya tidak bisa, katanya banyak kerjaan yang lain. Mungkin untuk dikembalikan ke pengurus lama ya, sekarang kita bahas lagi gimana baiknya untuk kemajuan RT 8. Mungkin itu aja dari gang 21 20. Mungkin Bapak Rian siap Pak Rian. Oke, terima kasih. Manuk lewat bela. Ya monggo. Yang itu yang punya pendapat. Ayo Pak Gopur. Pak Gopur ayo Pak. Wakilin Pak Abbas Pak. Mewakilin Pak Abbas atau sih? Enggak ada. Tapi belum ada. Nanti aja deh. Lewatin dulu nanti. Ini. Dionin Alvin. Mungkin ada referensi gitu Pak, referensi siapa gitu. Kang Mus sama Kang Mus. Kang Mus. Pernah kadang dikasih lovebird. Ayo. Mas Anton mungkin. Ujungnya tekan di. Suaranya podo ya. Terang sono. Suaranya podo ya. Ya wis ono ganti. Oke, menanggapi itu penjaringan calon ketua RT di RT 008 untuk di Gang A17 untuk saya sendiri sih belum siap Pak. Mungkin ya kemarin ada beberapa orang sih yang saya siapin juga belum siap juga. Ya mudah-mudahan dari yang opsi keempat tadi ada beberapa pandangan dari panitia yang mudah-mudahan ada yang bisa berkenan nanti bisa mau mencalonkan diri ya alhamdulillah ada, jadi bisa kita lanjutkan ini pemilihan RT-nya. Itu aja dari saya Pak. Lanjut Pak. Itu Kang Mus apa? Palit. Paris. Sama bahasanya jadi nggak usah. Pak Warno. Udah cukup. Anggota dewan. Ayo anggota dewan. Bahasanya sama. Pak Gopur, Pak Maruf. Beda, saya ada medok. Iya. Pak Gopur. Atau apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih kalau sudah dikembalikan berarti keputusan di tangan warga gitu kan ya. Mungkin kalau misalkan dari sisi saya ya hampir pandangannya sama, dikembalikan mungkin ke pengurus lama gitu kan. Tapi kalau menurut saya kan kalau dari sisi Korlap Gang itu sebenarnya kadang nggak tahu sih komunikasi ke masyarakat secara seluruhnya itu belum gitu. Mungkin menurut saya kalau misalkan kayak gini dimunculkan dulu calonnya misalkan gitu ya, atau polling gitu kan, diambil benar-benar dari ya kayak musyawarah gitu ya, pakai semacam angket atau apa gitu ya. Kalau memang susah gitu kan, apakah yang lama berarti benar-benar kita ambil berawal dari masyarakat semuanya gitu. Kalau dari yang panitianya mungkin udah secara personal kan, artinya langsung nemuin yang dituju gitu. Cuman saran itu munculnya dari mana gitu menurut saya? Apakah memang dari masyarakat langsung atau memang dari panitia secara pandangan internal gitu? Artinya tidak mengambil dari sumbernya dari masyarakat itu. Kenapa saya bilang gitu? Karena masyarakat yang merasakan gitu kan, kalau memang kepengurusan yang lama mungkin lebih bagus, ya diteruskan gitu kan. Artinya benar-benar kita membantu keputusan itu dan valid gitu kan. Jadi didukung benar-benar masyarakat yang ada. Kalau dari yang saya terus terang, kalau saya sih sebenarnya bukan mewakili gang ya, mungkin pribadi kalau
ya saya sendiri terus terang memang berat gitu amanah itu kan. Jadi memang orang-orang benar-benar yang sudah pengalaman gitu kan, karena hal seperti ini sepertinya gampang, tetapi ya korelasi antara orang pengayom, kemudian bagaimana orang RT itu bagaimana bisa mendamaikan semua orang gitu kan. Ya mungkin dari Pak Kamal bagus ya 3 tahun ini, yang sebelumnya juga bagus, tapi kan ini masih bingung juga kan. Nah, tentunya mungkin dari sisi saya ya dikembalikan ke pengurusan, tapi pengurusan itu juga mewakili masyarakat. Kalau memang diambil polling seluruhnya, oke, ngambil nama-nama tertentu, mau yang lama atau milih baru gitu kan ya gitu. Kalau lama berarti dikembali lagi ke RT Pak Kamal misal gitu ya. Tapi mungkin ya serba berat juga ngambilnya. Atau yang korlap, ataupun ada pandangan misalkan dikerucutkan, misalkan dari 1 orang 2 gitu. Dari 2 ini yang memang dari pengurus yang memang sudah memegang peran itu gitu kan. Misalkan 2 calon misalkan Pak Kamal sama Pak Suki misal gitu ya. Mungkin enggak gitu kan. Ya sehingga keputusan itu enggak satu gitu. Mungkin itu aja mungkin dari saya ya, kembalikan ke masyarakat, bukan hanya di pengurus ini aja, tapi masyarakat yang lain maksudnya gitu, sekeliling 08 gitu. Jadi mungkin polling mungkin menurut saya Pak, karena kan ini kan nunjuk baik panitia, kalau ditanya gitu susah juga gitu kan. Iya, warga juga sama. Maksudnya ya kita perlu pemimpin ya, RT yang memang dari sarannya memang dari warga gitu kan. Dan saya sih setuju mungkin yang lama bisa, ataupun ada opsi baru ya monggo gitu kan. Dikerucutkan mungkin bisa jadi gitu ya, sehingga ada apa ya, mungkin secara masukan tadi lebih valid kita ambil gitu. Kalau dari sisi saya di sini mungkin ya berat juga memang kalau ambil keputusan seperti ini. Atau polling sekalian sekarang misalkan gitu kan, yang siap atau pengurus lama siap, ataupun yang RT lama siap, ya monggo gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, emang tak pengen balikin ke panitia Pak. Silakan panitia tuh. Karena panitia yang itu. Terima kasih Pak Bapur atas masukannya. Jadi yang tadi disampaikan sama Pak Gopur itu kami dari panitia pemilihan sudah melaksanakan itu Pak. Jadi pertama itu kan kita ada 4 opsi nih di sini nih. Pertama itu adalah musyawarah warga. Musyawarah warga untuk penentuan ketua RT dikembalikan sepenuhnya kepada warga. Terus yang opsi kedua itu adalah Korlapgang ditunjuk untuk menjadi bakal calon. Itu opsi dari panitia pemilihan. Terus yang ketiga muncul pandangan yang tadi disebutkan sama Pak Gopur, dikerucutkan untuk menjadi beberapa nama. Nah di sini kita punya 7 nama yang menjadi referensi dari beberapa gang, termasuk tadi saya sampaikan dari gang A5 pun ada Pak Marudin, di gangnya Pak Pempi A21 ada Pak Abdul Hamid, terus di gang A18 ada Pak Hidayah, di gang A17 ada Pak Suwarno, terus ada Pak Beki juga 2 malah dia di gang ini, terus di A19 ada Pak Hasan, di gang belakang ada Pak Indra di A17 15. Nah itu ada 7 nama yang dikerucutkan dari panitia. Itu sudah dikonfirmasi ke yang bersangkutan, didatangin langsung ke rumahnya pada tanggal 21 Juni 2020. Jadi setelah dikonfirmasi ke yang bersangkutan, pandangan yang 7 orang itu, beliau belum bersedia untuk menjadi calon ketua RT. Nah, jadi dari panitia sendiri setelah yang keempat, opsi yang keempat itu adalah penjaringan nama calon kan sudah ditutup tuh per tanggal 21 Juni kemarin. Tanggal
21 jam 15. Nah, setelah 3 opsi dilaksanakan, kita dari panitia ibaratnya apa ya, nyerah lah. Ini siapa nih yang akan dicalonkan gitu. Tadinya kan kalau sebelumnya itu kita mau ngadain opsi, jika tidak ada calon maka akan dikembalikan kepada panitia pemilihan. Jadi otomatis ketua panitia pemilihan ketua RT menjadi RT. Tetapi di sini kami sebagai panitia merasa keberatan gitu. Makanya kita ambil opsi yang keempat. Jadi penjaringan nama calon ditutup, lalu diserahkan sepenuhnya kepada kepengurusan RT. Pengurusan RT yang lama. Nah, jadi yang penentuan ketua RT itu periode selanjutnya yaitu nanti diserahkan kepada ketua RT, bukan ketua RT ya, ke pengurus RT yang lama. Nah, tadi disebutkan sama Pak Kamal, dimusyawarahkan lagi di sini gitu. Jadi kalau menurut saya untuk pandangan-pandangan yang tadi disampaikan itu kami dari panitia sudah melaksanakan. Mungkin seperti itu Pak penjelasannya. Untuk ngadain polling ya silakan monggo, cuman kalau untuk dikasih pandangan kita sudah melaksanakan itu, kita sudah konfirmasi ke orang yang bersangkutan dan orang yang bersangkutan tidak bersedia. Mungkin itu aja penjelasannya Pak, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Ya, mungkin itu ada lagi nggak Pak Hidayat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua RT 08 RW 12 beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan RT 08 periode 2020 sampai dengan 2025. Dan yang saya hormati juga Bapak-bapak sekalian yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Hanya memperjelas saja, jadi pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Gopur secara usulan yaitu mengadakan polling ya. Mengadakan polling ke seluruh warga, tetapi di situ juga opsinya tidak harus memunculkan nama, tetapi bukan pilihan, berarti siapa sih yang dipandang oleh masyarakat, intinya seperti itu. Jadi ada pandangan-pandangan. Nah, kalau muncul nama-nama yang disampaikan oleh panitia tadi itu adalah gambaran dari menurut versinya panitia, seperti itu Pak Gubernur. Jadi hanya mempertegas saja, nanti tinggal diputuskan dalam musyawarah ini apakah mau dijalankan atau tidak usulannya, seperti itu. Jadi mengadakan polling ke seluruh warga RT 08, di mana di situ siapa yang dipandang untuk memimpin sebagai ketua RT 08 untuk periode selanjutnya. Jadi nanti untuk nama bisa muncul siapa saja di situ. Nah, nanti tinggal panitia menyaring, konfirmasi, gitu saja sih. Itu memperjelas. Nah, opsi yang kedua dikembalikan ke pengurusan RT yang ada. Dalam arti nanti ini kan ada Pak RT, kemudian sekretaris, bendahara, dan seluruh korlap yang hadir pada malam hari ini. Disepakati saja apakah memang ada yang bersedia atau tidak di situ. Nah, nanti tinggal ada dua bahasa itu atau dua hal yang perlu dimusyawarahkan. Yang pertama tentang polling ke warga, yang kedua memunculkan nama calon ketua RT untuk periode selanjutnya. Mungkin itu saja, biar secara diskusinya ataupun musyawarahnya tidak melebar kemana-mana. Jadi pertemuan pada malam hari ini dari kepengurusan RT yang ada, yang sekarang harus memunculkan nama calon ketua RT. Itu nanti yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Tadi ada opsi-opsi, ada yang dikembalikan ke urusan nama, ada opsi dimunculkan nama gitu. Itu monggo silahkan panitia nanti berpendapat dulu dari sekretaris RT dan bendahara RT untuk bisa berpendapat juga, karena dia juga harus bertanggung jawab tentang kepengurusan yang akan datang juga. Mungkin silakan Pak Wandi atau Pak Suki dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya
Terima kasih atas waktunya. Yang pertama tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait berita acara ya, khususnya dari panitia terkait opsi-opsi. Memang kita mengikuti dari awal beberapa agenda ataupun aktiviti yang sudah dilaksanakan ya. Tadi mungkin kekurangannya ya, mungkin cara evaluasi mungkin secara sosialisasinya masih belum menyeluruh, mungkin karena tadi juga masih ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Gubernur, kemudian mungkin dari bapak-bapak yang lain yang mungkin belum mengetahui dari awal perjalanan kepanitiaan pemilihan RT ya. Tadi juga sudah sampaikan bagaimana alurnya ya bapak semuanya, dari pembentukan panitia, kemudian dari penjaringan nama calon dan yang sebagainya, dan sampai due date di tanggal 21 Juni 2020 jam 15.00 sesuai dengan yang dischedulkan. Memang tidak muncul calon, tidak mengumpulkan form. Kemudian di malamnya itu dilakukan koordinasi, dan opsi yang disepakati pada malam hari itu adalah keputusan adalah diserahkan kepada pengurus RT periode 2017-2020. Makanya sesuai dengan schedule yang sudah dibuat dari panitia, itu paling lambat itu sebenarnya besok malam hari ini dimajukan untuk bisa dilakukan koordinasi. Nah, untuk tadi sudah disampaikan dari masing-masing korlap, dari A05 sampai dengan A18, maupun juga tadi beberapa bapak-bapak juga mewakili menyampaikan pandangannya. Nah, kalau dilihat dari secara pandangan ataupun apa yang sudah disampaikan, yang pertama adalah tidak bersedia untuk menjadi ketua RT, kemudian memunculkan nama, dan nama yang direkomendasikan adalah Bapak Mustafa Kamal. Ya, cara tadi sudah disampaikan dan kita tulis di sini bahwa rekomendasi yang dimunculkan adalah Bapak Mustafa Kamal. Nah, saya mewakili pengurus RT periode 2017-2020, tidak panjang lebar nanti Pak ya. Mewakili juga sebagai warga malam hari ini menanyakan kesediaan dari Bapak Mustafa Kamal. Apakah Bapak Mustafa Kamal bersedia untuk bisa melanjutkan kepemimpinan RT 08 RW 12 periode 2020-2025 atas nama mewakili pengurus, mewakili warga juga. Tadi juga hasil rekomendasi dari bapak-bapak korlap semuanya. Ya, jadi untuk malam hari ini minta kesediaan dari Bapak Mustafa Kamal untuk di hadapan warga semua ini perwakilan untuk bisa melanjutkan kepemimpinan RT 08 periode 2020-2025. Silakan. Ya, sebelum dijawab mungkin Pak Wandi dulu nih. Harus bertanggung jawab juga kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari saya sih nggak banyak. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak Beki juga, saya juga setuju terkait hal tersebut. Jadi walaupun semua memang ditunjuk ataupun dijaring juga nggak ada, pasti nanti ya ujungnya ini antara sukarela seperti itu. Karena mau dipilih juga semua ya mungkin kayak tadi polling itu Pak ya, paling setelah di polling nanti keluar muncul nama yang paling banyak, setelah itu dikonfirmasi, itu pun masih belum pasti kan dia mau apa tidak, seperti itu. Ya mungkin sih kalau saya sendiri sih ketua RT ke depan saya sih lebih melihat kayaknya Pak Kamal lebih berpotensi seperti itu. Jadi saya lebih condong ke situ sih. Cuman dari situ terkait untuk seksi bendahara, saya sih ingin gantian.
Kalau dari saya sendiri ya, karena bendahara itu sebenarnya juga tanggung jawabnya gede, bebannya juga gede. Jadi minimal saya kepingin gantian sama yang lainnya juga. Jadi sebenarnya dulu juga saya sebelum jadi bendahara itu mungkin masih belum kenal banyak sama bapak-bapak. Jadi setelah jadi bendahara, setelah jadi korlap, kita jadi lebih kenal. Jadi makanya bisa jadi nanti ditunjuk Pak, kalau semua Pak Gamang nanti jadi ketua RT lagi, nanti ditunjuk kepada bapak yang sekiranya mungkin bisa biar lebih bisa berkumpul lagi dengan bapak-bapak yang lain seperti itu Pak. Mungkin itu ya ibarat kata kita bagi rezeki lah ke yang lain. Jadi rezeki untuk ngumpulin sodako, kita membantu sesama kayak gitu. Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wandi. Oke, balik lagi. Tadi Pak Peki sudah menyampaikan, Pak Wandi sudah menyampaikan, poinnya sudah ditangkap. Saya mau nanya ini, tadi yang usulan Pak Hidayah itu pengen memunculkan nama calon nggak? Pak Gopur. Tetap Pak mau memunculkan nama calon. Enggak, maksudnya gini, dari polling itu kan, ini maksudnya gini. Tadi kan memang sudah dijaring, artinya dari korlap dari panitia dulu kan. Maksudnya kalau memang kemarin antara lanjut apa muncul nama baru gitu loh maksud saya dari sisi artinya warga yang merasakan Pak Kamal bagus istilahnya. Bahkan dari saya misalkan oke lanjut aja misalkan, tapi kan pribadi gitu kan, di masyarakat yang lain belum mewakili gitu loh maksudnya. Nah jadi opsinya misalkan lanjut apa ada baru, nah kalau ada baru berarti namanya siapa gitu. Dari nama-nama itu kan berarti terkumpul. Ya, gitu. Ya. Terima kasih Pak Gopur, sudah ditangkap poinnya. Ini kali Pak, ini kan mungkin begini Pak kali Pak. Ini kan malam ini panitia menyerahkan LPJ berita acara kan close tuh ya, berita acara diserahkan kepada pengurusan yang lama. Nah nanti kan ini berarti setelah musyawarah ini kan ada pendapat untuk dilaksanakan polling untuk penjaringan lagi. Berarti kan ini penjaringan lagi. Nah ini kan kita malam ini sudah menyerahkan ke pengurusan yang lama. Nah ini berarti kata kunci lagi. Poinnya nanti ada di kepengurusan yang lama. Mau dilaksanakan polling dulu, monggo. Jadi nanti kami dari panitia melaksanakan polling tersebut. Atau mau langsung nama yang direkomendasikan tadi, silakan. Gitu. Jadi nanti panitia dari kepengurusan yang lama yang menentukan itu, Pak. Itu. Jadi kalau panitia malam ini selesai, berita acara sudah diserahkan untuk poin yang keempat ini. Itu Pak. Ya terima kasih panitia untuk sarannya. Jadi kalau untuk memunculkan nama gitu kan, itu nama yang dimunculkan oleh panitia aja nggak bersedia, apalagi yang lain kan gitu. Nah iya. Ya gitu Pak, maksudnya tuh nama-nama itu Pak Warno siap kan? Saya sih siap Pak RT. Siap. Mantap. Silakan Pak. Ya ini apa Pak? Ya cuman kan maksudnya kan sementara waktu sudah megang Pak RT dulu. Karena sama aja dong itu Pak. Sama aja. tipin maksudnya. Ada di Pak RT dulu. Ya. Konten ide. Ya, mungkin depan, itu ya periode depan kali ya. Jadi gini Bapak, untuk yang panjang lebar. Tunggu 5 tahun, cepet dah 5 tahun deh. Ya, jadi opsi-opsi sudah dilakukan ya, sudah disampaikan oleh Bapak semua pandangan-pandangannya. Kalau saya pribadi, Saya belum beli pancing. saya siap. Jadi artinya harus mancing terus. Saya siap untuk meneruskan karena idealnya itu memang 2 kali ketua RT. Tapi periodenya ini yang salah gitu kan. Kita mau gimana lagi, panitia sudah menentukan gitu, harusnya kan 3 tahun. Jadi mungkin takutnya itu saya kayak pemimpin yang sekarang kan dicemooh terus tuh kalau 2 periode kan. Ya. Itu dilema seperti itu pasti. Siapa tuh Teh?
Ini masuk YouTube soalnya nih ya. Pemimpin yang sekarang itu 2 periode tuh cemooh terus tuh. Takutnya seperti itu gitu. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti dilema problematik, bukan dilema ya, dinamika di lingkungan RT skup yang paling terkecil itu pasti dinamikanya pasti ada gitu. Ya mungkin tadi Pak Beki sudah menyampaikan, Pak Wandi sudah menyampaikan, dalam artian mereka ya belum siap gitu. Kalau nggak ada yang belum siap semua bingung juga kan, masa nggak ada RT-nya di lingkungan kita gitu. Ya sudah, saya bersedia gitu Pak ya, bersedia melanjutkan. Nanti sebelum di LPJ itu kan penyampaian laporan pertanggungjawaban selama 2017 sampai 2020, LPJ sudah kita buatkan. Nanti di musyawarah warga di tanggal 12 itu silahkan LPJ kami dari kepengurusan itu diterima atau enggak gitu. Apa sarannya seperti apa, kalau nggak diterima kita akan perbaiki, kalau diterima monggo silahkan nanti diterima, disetujui maksudnya gitu, tentang laporan pertanggungjawaban 2017 sampai dengan 2020 untuk tanggal 12. Nanti itu kita balikan lagi ke tim untuk bisa menyiapkan segala sesuatunya ya. Jadi dikembalikan lagi dalam kepengurusan RT. Mungkin hari ini kita akan membuat notulen ya keluar ya, apa berita acara untuk malam hari ini untuk menentukan periode selanjutnya. Dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepengurusan yang lalu, karena 2 minggu lagi mungkin nanti pasti akan ada perubahan. Yang nggak terpilih saya ucapkan terima kasih, saya nggak bisa memberikan apa-apa. Nanti yang terpilih lagi mungkin mohon kerjasamanya untuk bisa memajukan RT 08, intinya seperti itu. Jadi nggak ada tendensi apa-apa saya menjadi ketua RT, terus terang Pak, nggak ada tendensi apa-apa untuk menjadi ketua RT. Saya sampaikan di sini, cukup RT itu 2 periode. Kalau secara pribadi, mungkin yang lain mungkin ada yang 1 periode, apa terus seumur hidup itu berbeda pendapat, monggo silakan. Tapi kalau saya pribadi cukup 2 periode. Mungkin calonnya nanti pasti akan lebih banyak lagi lah. Sering-sering keluar aja kalau pengen jadi ketua RT itu kan, supaya bisa berdiskusi gitu. Karena calonnya itu Pak Pempi itu udah siap gitu kan, Pak Warna siap. Karena Pak Pempi kemarin alasannya anak saya masih kecil itu. Nunggu 5 tahun udah bisa main sendiri berarti. Itu udah itu lagi bisa main tuh. Nambah lagi. Jangan nambah lagi. Udah jadi RT berarti. Ya mungkin itu dari kami, dari kepengurusan RT. Nanti sebelum berita acaranya dikeluarkan, bisa dibaca dulu ya Bapak semua, karena sudah disiapkan LPJ-nya juga. LPJ nanti by itu aja ya, media gitu, by media. Kita nggak ngasih LPJ ke bapak-bapak satu ini boros nih. Jadi bisa di media itu nanti pas LPJ juga kita pakai screen untuk bisa mendetailkan seperti itu. Nanti ada yang bertanya atau kurang puas, itu bisa disampaikan di dalam acara musyawarah warga di tanggal 12. Ya mungkin itu ada ada tambahan atau saran lagi dari Bapak? Oke Pak, sebelumnya terima kasih. Kita mewakili dari warga, mewakili juga dari kepengurusan. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak Mustafa Kamal. Mudah-mudahan ke depan strategi-strateginya, kemudian mungkin program-program kerjanya, harapannya bisa lebih membangun, bukan artian pembangunan fisik ya, mungkin secara pembangunan silaturahim, kemudian ya intinya bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif sama harmonis itu bisa terwujud, khususnya mungkin antara kegiatan bapak-bapaknya kemudian ibu-ibunya mungkin bisa dibantu kondisikan. Jadi harapannya komunikasinya tidak terputus hanya untuk
ke bapak-bapaknya saja, mungkin harapannya bisa lebih mengena juga khususnya untuk kegiatan ibu-ibu. Minta tolong dibantu nanti strateginya mau seperti apa. Ya jelas kita juga pengen tanya nih visi misi kedepannya untuk 2020-2025 itu targetnya itu mau seperti apa, mungkin bisa dibantu. Visi misi waktu itu udah saya tulis kayaknya, lupa handphonenya kan. Nanti untuk visi misi bisa konferensi pers, Pak. Ya. Mungkin itu aja ya visi misinya ya nanti. Konferensi pres pokoknya lah. Malam tapi ini intinya bisa gini dilaksanakan ya. Di RT 08 ini tetap guyup, rukun dan gotong royong. Kayaknya itu slogannya kayaknya sih. Tapi monggo, mudah-mudahan ada yang lain lagi ya idenya untuk itu. Tapi kita tetap menjaga seperti itu. Visi saya sih menyatukan semua lah, menyatukan semua itu bapak-bapak atau ibu-ibunya yang punya agenda kegiatan, insya Allah difasilitasi lah. Tapi kalau RT berjalan sendiri juga nggak bakal maksimal, perlu bantuan dari bapak-bapak semua. Terus ya misinya mengembangkan semua lah, mengembangkan di RT 08 karena alhamdulillah RT 08 ini bisa intinya bisa dilihat orang dari luar gitu lah, walaupun tempatnya paling pojok tapi bisa dilihat dari luar. RT 08 itu bisa lihat dari luar itu bukan karena tempat tinggalnya, bukan gitu. Karena ada program yang bagus, karena guyup rukunnya itu berjalan gitu. Itu seperti itu Pak ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan, nanti bisa konferensi pers itu visi misinya sudah dicatat sih sebenarnya, tapi lupa saya ya. Mungkin itu Pak, nanti laporan bendahara juga bisa disampaikan di tanggal 12 juga, itu tentang resum bendaharanya ya. Sekali lagi untuk bapak-bapak nanti yang masuk ke struktur atau enggak itu ya saya belum diskusi banyak sih Pak gitu sama bapak-bapak yang lain. Ya mudah-mudahan bisa ada masukannya, bisa ada sarannya siapa gitu. Karena perlu juga orang-orang yang supportnya itu Pak. Ya masuk di seksi dapur atau apa gitu kan. Iya. Seksi kendor. Seksi konsumsi. Ya mungkin itu Pak yang bisa disampaikan dari saya. Untuk laporan keuangan nanti ya Pak ya tanggal 12 nanti kita sampaikan semuanya. Di LPJ juga nanti kita sampaikan juga tentang aset yang kita miliki. Terus aset yang berkurang ini terpal ini. Nambah lagi teh. Nantilah kita bisa kita diskusikan. Masa terpal ini udah 2 tahun kalau nggak salah hilang mulu punya kita. Ya mungkin itu. Silakan Pak Panitia dilanjut. Ini ketua panitianya belum ngomong ya, pas sekretaris panitia nih. Sekretaris. Iwe. Kenapa? Cepet enggak. Pada sono berarti kalau sono seksi dapur lah. Pak ngomong dong. Ini mau budak. Alasannya Pak ngomong. Tinggi dari putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngomong apa ya? Jadi secara resmi sudah pilih ya untuk ketua RT periode 2020-2025. Jadi secara jadwal itu untuk poin pemilihannya dilewati langsung ke acara musyawarah akbar, yaitu tanggal yang kalau di jadwal sih tanggal 12 Juli karena itu minggu malam, takutnya waktunya agak kurang, jadi dimundurin di tanggal 11 yaitu Sabtu malam Minggu. Satu ya? Maju ya? Belum. Maju ke tanggal 11 Sabtu malam Minggu. Komen dong. Maju kayak hari ini. Maju kayak hari ini. Ntar dulu.
gitu. Dia yang pertama dari kami dari panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelaksanaannya masih banyak sekali kekurangannya. Mungkin nanti bisa dievaluasi oleh kepengurusan RT selanjutnya. Dan terima kasih kepada Bapak Kamal yang sudah mencalonkan lagi atau sudah menjadi RT lagi untuk periode 2020-2025. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan untuk bapak-bapak nanti yang terpilih jadi kepengurusan bisa mensupport ke RT-an 008 untuk menjadi lebih baik sesuai dengan tagline panitia, itu pilihlah pemimpin yang amanah, jujur, cerdas, dan kreatif. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim kreatif aja sih. Baik, menambahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum ditutup, berarti alhamdulillah pada malam hari ini sudah ada kesepakatan dari musyawarah tersebut. Dari kepengurusan lama, Bapak Kamal sudah bersedia untuk melanjutkan kembali menjadi ketua RT periode 2020 sampai dengan 2025. Kemudian untuk sifatnya malam hari ini adalah bukan berita acara. Kalau boleh usul ke panitia, sifatnya adalah notulen meeting berdasarkan rapat pengurus RT periode 2017 sampai dengan 2020. Kemudian nanti tugas panitia pada saat musyawarah bersama dengan warga, seluruh warga, itu adalah produknya berarti berita acara. Jadi bukan berita acara lagi pada malam hari ini. Berdasarkan hasil rapat notulen yang tertulis pada malam hari ini, dibuatlah berita acara nanti tanggal 12 Juli. Ya, nanti ketua panitia akan menyampaikan ke warga, selanjutnya nanti bisa dilanjutkan lagi karena secara aklamasi ataupun musyawarah sudah terpilih dan muncul, dan hanya muncul yaitu satu nama calon, yaitu Bapak Mustafa Kamal. Itu saja sebagai sarannya. Jadi nanti tinggal koordinasi dari kepanitiaan karena tugas belum selesai sampai dengan terpilihnya ketua RT 2020 sampai dengan 2025, baik secara pelaksanaan maupun laporan pertanggungjawabannya nanti pada tanggal 12. Itu saja sebagai saran, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti rapat akbar itu panitia yang menyampaikan, ketua panitia ente menyampaikan sekarang notulen, nanti keluarnya berita acara di tanggal 12, itu yang membacakan ketua panitia. Jangan deret. Kan banyak itu orang yang tanggal 12. Itu undangan nanti ke RT, RW, desa. Dan tolong minta kampung. Ya, RT tetangga juga itu, RT lingkungan RW 12 saja yang diundang, RW-nya sama desa. Pokoknya kepala desa itu yang datang siapa nanti tolong dipastikan hadir gitu. Yang menyampaikan itu kalau penyampaian LPJ nanti ketua RT, penyampaian berita acara ketua panitia. Tinggal dibuatkan rundown acaranya saja. Ya kan rundown acaranya belum ada. Mungkin itu saya balikan lagi ke ketua panitia, monggo. Supaya gendut. Ya, ini aja sih, nanya aja karena kan belum berpengalaman nanti untuk musyawarah pada itu seperti apa, mungkin yang sudah pernah berpengalaman seperti apa. Kalau tadi saya ada apa ya, kalau kemarin kan di apa namanya, bukan schedule sih, ketika di Pusnik itu kan ada pimpinan sidang tuh, apakah di musyawarah akbar ada nggak? Ada, Pak Sandra. Oke,
Oke, untuk sedikit masukan ya. Jadi kita kembali ke periode sebelumnya. Jadi untuk agenda musyawarah akbar itu memang ada beberapa agenda. Yang pertama itu terkait penyampaian kinerja kepengurusan. Kemudian yang agenda yang kedua adalah persetujuan laporan pertanggungjawaban kepengurusan. Agenda yang ketiga penyampaian berita acara. Agenda yang keempat itu surat keputusan pemilihan. Nah, untuk rundown acaranya itu sudah kita rencanakan ya. Kita awali di agenda pertama itu 20.30 sampai ke agenda keempat itu closing di 22.10. Jadi untuk rundown acaranya seperti itu. Nah, mungkin yang perlu dibantu adalah untuk yang periode kemarin itu dulu Pak Gofur kalau nggak salah ya, untuk ibaratnya kayak pimpinan sidang. Jadi untuk pengontrolan schedule acara itu bahasanya pimpinan sidang itu dulu Pak Gofur. Nah, untuk nanti untuk di tanggal 11 apa 12 nih panitia? 11 sama ya, minta tolong di Sabtu malam Minggu. Kalau di schedule-nya kan 12 itu malam Senin. Nah, dari panitia kemarin sudah koordinasi kalau malam Senin itu mungkin rundown waktunya kurang karena besoknya banyak yang masuk juga kan. Nah, akhirnya di reschedule di tanggal 11. Nah, ini minta tolong dari sekarang nih schedule-nya disingkirin dulu di tanggal 11. Kan lucu kalau mau pelantikan ketua RT-nya nggak ada nih. Nah, ini minta tolong dipersiapkan. Iya kan, ntar Pak Haji Gunang datang, Pak RW datang, ketua RT-nya nggak ada. Nah, ini mancing. Nah, ini minta tolong dipersiapkan waktunya. Minta tolong ke panitia semuanya, minta tolong dipersiapkan segala sesuatunya, entah itu dari setup mau panggungnya atau setup tempat konsumsi dan yang lain sebagainya, termasuk nanti untuk peserta rapatnya apakah kita undang semuanya warga, bapak ibunya atau cuma bapak-bapaknya saja. Nah, kalau menurut hemat saya sih sekalian diundang warga sekalian untuk sekalian halal bihalal. Kita belum ada halal bihalal kan. Nah, ini harapannya bisa disetup seperti itu. Untuk acara musyawarah akbar. Nah, tinggal sekarang dibantu untuk dari kepanitiaan ini minta kesediaan dari bawah semuanya siapa yang bersedia untuk memimpin jalannya musyawarah akbar. Ya. Silakan. Pak Gofur bersedia lagi? Lanjutkan. To the point jadinya, to the point. Jadi sebenarnya gimana ya? Mungkin yang lain perlu mencoba gitu. Jadi kalau saya sih mungkin cadangan boleh lah. Cuman yang lain tes dulu ya. Dulu apa? Masalah kemauan doang gitu kan. Siapa aja sih? Siapa aja mah belum beli pancing. Pak Dewan berarti nih, Pak Dewan. Dewan boleh. Mungkin Palip boleh. Untuk nanti setup agenda acara itu secara runtutan, pimpinan sidang itu hanya membacakan saja. Secara surat kebutuhan itu sudah ada, ya kan? Tinggal sampai membacakan. Untuk nanti teknisnya seperti apa, nanti dulu pengalaman Pak Gofur, ya. Pak Gofur hanya mengikuti setup waktu aja Pak ya, karena semuanya sudah kita buatkan skemanya. Sampai runtutan acaranya, agenda pertamanya apa, agenda kedua apa, ketiga apa, sampai tinggal membacakan saja, ketok palu aja. Ya, siap Pak Alip ya, Pak Alip. Baik Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan untuk agenda malam ini sudah disepakati untuk calon ketua RT
2020-2025 itu telah disepakati Bapak Mustafa Kamal dan beliau sudah dikonfirmasi bersedia. Gimana Bapak-bapak, sepakat? Sepakat ya. Mohon dukungannya. Semoga RT 008 kedepannya semakin maju, semakin berkembang, beliau berukun ya, gotong royong. Terus untuk musyawarah akbar disepakati nanti pimpinan sidang akan dibawakan oleh Bapak Alim Subhan. Bapak Alim Subhan bersedia? Nanti dipinjemin untuk jasnya Pak. Jasnya siapa yang bersedia tuh? Ayat tuh ayat. Jas hujan nggak apa-apa. Dasi ayat dasi. Jas hujan. Dasi ayat. Tambah dikit Pak Yu, untuk pimpinan sidangnya nanti 3 orang. Sekretaris kali. Iya, sekretaris itu Pak Tora sama Pak Pempi minta untuk dibantu. Itu mah mendampingin doang. Pemantasnya. Pemantas. Ya, jadi nanti untuk musyawarah akbar pimpinan sidang nanti akan dibawa sama Bapak Alim Subhan. Terus untuk sekretaris Pak Toro sama Pak Pempi ya. Bersedia Pak Toro? Harus bersedia sih kalau bersedia Pak. Baik Bapak-bapak, mungkin itu aja untuk agenda malam ini. Kami dari panitia pemilihan mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Kami atas nama panitia pemilihan ketua RT periode 2020-2025 mohon maaf jika dalam pelaksanaan penjaringan bakal calon belum bisa maksimal, masih banyak kekurangan. Mohon maaf karena kami masih tahap belajar ya. Jadi tahap belajar, belum punya pengalaman, dipaksa untuk jadi panitia. Ketuanya aja kan ngomongnya aja belum gitu kan. Baik, itu aja Bapak-bapak. Dengan demikian saya tutup agenda untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.